perkenalkan, saya Diana Valita, biasa dipanggil Lita. Saya menjadi moderator untuk menemani pemateri pada hari ini. Nah, selain perkenalan diri, saya juga akan memperkenalkan tentang pengajar belajar. Jadi, pengajar belajar adalah sebuah komunitas bagi pengajar yang ingin bersama-sama menambah ilmu dan mengembangkan skill mengajar mereka. Dan pengajar belajar sudah didirikan sejak tahun 2020 dan telah tumbuh sejauh ini. Nah, pengajar belajar ada 3 core program utama, Bapak Ibu, yaitu pengajar belajar bersama, kelas, dan teman pengajar belajar. Kalau pengajar belajar bersama, itu kelas workshop yang kita ikuti seperti pada siang hari ini. Kalau untuk kelas adalah platform belajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya dan bisa mendapatkan informasi-informasi pengajaran di dalamnya. Dan teman pengajar belajar adalah keanggotaan eksklusif untuk Bapak Ibu yang ingin berinteraksi 2 arah bersama dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Untuk hari ini, akan Bapak Ibu kalau bisa menyelesaikan workshopnya sampai akhir, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 6JP dengan prasyarat melakukan presensi secara manual melalui link yang akan kami bagikan di akhir kelas. Jadi, link presensi tidak akan dibagikan di tengah-tengah, kita bagikannya di akhir kelas ya Bapak Ibu ya. Terus selain presensi harus ada survei, pengisian survei juga. Dan nanti di akhir akan ada penugasan dari Bu Lulu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 hal ini, mengisi presensi, survei, dan juga mengisi tugas yang diberikan. Baru Bapak Ibu bisa akan mendapatkan sertifikat 6JP. Untuk sertifikatnya kapan diberikan ya Mbak? Bapak Ibu sabar-sabar dulu, nanti akan kami informasikan setelah workshop berakhir. Oke, nah akses materi workshop hari ini, Bapak Ibu akan direkam dan dapat materi juga yang bisa Bapak Ibu akses melalui link YouTube yang akan kami bagikan setelah sudah diunggah ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kelas tidak langsung kami berikan linknya, tapi akan kami berikan kalau sudah diunggah melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu sabar-sabar dulu ya. Gitu. Nah, selain akses workshop, akses link YouTube-nya, Bapak Ibu sebelum kita mulai dan bertemu dengan pemateri hari ini, saya mau menyebutkan 5 kesepakatan kelas gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menerapkan kesepakatan kelas, nah di sini juga ada kesepakatan kelasnya nih Bapak Ibu. Yang pertama, workshop hari ini direkam dan rekamannya akan dibagikan. Jadi silakan dikondisikan. Kalau Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya silahkan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan boleh dimatikan. Lalu yang kedua, mute. Diharapkan Bapak Ibu tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi di momen tanya jawab itu silakan Bapak Ibu membuka mikrofonnya. Tapi kalau belum diizinkan, Bapak Ibu mute dulu dan interaksi tetap akan diberikan melalui kolom chat box. Jadi diskusi 2 arahnya melalui kolom chat box, nanti saya atau pemateri akan standby kolom chat box-nya gitu ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu kalau ingin bertanya boleh raise hand, dan terakhir diusahakan menggunakan laptop atau device yang memungkinkan karena nanti ada beberapa link seperti Mentimeter dan juga Drive yang harus Bapak Ibu akses. Jadi kalau bisa pakai laptop, silahkan pakai laptop. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, langsung saja hari ini kita akan workshop dengan judul Strategi Wali Kelas Idaman dengan Menciptakan Pembelajaran yang Inovatif bersama dengan Lulu Imasnuna. Siapa sih Bu Lulu ini? Nah, oke. Jadi Bu Lulu ini adalah guru IPA SMP Insan Cendekia Mandiri di Sidoarjo. Dan beliau sendiri mengampu mata pelajaran karya ilmiah, kepala laboratorium, pembina Extra Science Club, dan wali kelas juga. Nah, ini nih, wali kelas ini yang akan kita diskusikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Selain itu, beliau juga aktif menjadi content creator dengan followers di Instagram itu sampai 30K. Mungkin yang hadir saat ini juga termasuk imbas dari followernya
Bu Lulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di sini mungkin juga sebagian mungkin sudah banyak yang kenal dengan Bu Lulu. Nah, di tahun 2022 Ibu Lulu mendapat penghargaan guru teladan di SMP Insan Cendekia Mandiri, dan tambahan lagi nih ya Bapak Ibu ya. Saya mengetahui Bu Lulu ini juga salah satu pemateri yang kemarin mengisi di Kementerian Pendidikan. Jadi saya tahunya Bu Lulu itu dari itu gitu. Jadi kayaknya memang sudah, bukan kayaknya lagi ya, ini memang sudah keren lah kalau misalnya bawain pemateri. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita sambut Bu Lulunya. Apakah sudah siap? Mana ya Bu Lulunya ya? Saya tidak terlihat, tidak kelihatan. Halo Bu Lulu. Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Ah, ini Bu Jadi Lulunya cepat aja. sudah ada. Coba. Oh, Nah, maaf, bener tadi terlempar oh, keluar. baik. Iya. Makanya tadi saya panggil-panggil tidak langsung. Oke, nah ini dia Iya. Bu Lulu. Nah, selamat datang Bu Lulu. Tadi saya Ya. sudah memperkenalkan Bu Lulu nih, dan Mm-mm. ternyata kita setelah ngobrol-ngobrol kita satu ini ya, satu alumni SMA ya. Bu Lulu ya, sama-sama Iya. orang Sidoarjo. Oke, tanpa berlama-lama lagi boleh saya berikan waktunya ya Bu untuk memulai. Silakan Bu Lulu. Iya, baik. Bu Lita, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi saya koneksinya agak ini terlempar ya. Saya mau sapa teman-teman terlebih dahulu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ini dari mana aja ya? Ini banyak, berapa Bu ya ini pesertanya yang gabung? Oh, sudah ada Iya. 193 peserta. Yang daftar kemarin 480-an gitu. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan Bu ya, saya Lulu Imas Muna dari SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding School Sidoarjo. Kebetulan saya dulu alumni UNESA sama seperti Bu Lita. Eh, Saat ini saya masih mengajar di SMP Insan Cendekia Mandiri sebagai guru IPA ya. Terus kemudian saya juga sebagai guru karya ilmiah, kemudian thinking skill, kepala lab juga, kemudian pembina scientist SWAT, dan juga pembina ekskul science. Iya. Oke Bu, halo. Ini ya, oke. Jadi saya selain guru IPA, saya juga guru thinking skill, kemudian kepala laboratorium, pembina ekskul Science Club, pembina komunitas Sains Tiswat, dan koordinator P5 serta wali kelas. Nah, alhamdulillah sekarang ada sampingan lain yaitu jadi influencer pendidikan gitu, nggak sengaja. Nah, kemudian pendidikan saya S1 Pendidikan Sains UNESA. Kemudian saya juga pernah mengikuti SM3T, kemudian mendapatkan beasiswa PPG, jadi PPG SM3T IPA UNESA. Tuh. Oke, sebelum saya ke materi, Bu, next kita main dulu ya. Kita coba brainstorming dulu, Mentimeter. Ya, oke. Coba Bu Lita diklik, bisa nggak? Di Sepertinya Mentimeter. sebentar, sebentar Bu. Oh, ya. Diarahkannya selalu ke next. Saya stop share dulu ya Bu. Ya. Oke, mungkin linknya saya bagikan di, Ya, nah di kolom chat. ya Bu Lita. Oh ya, oke, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, kita brainstorming dulu ya. Coba klik di link yang sudah dibagikan Bu Lita di chat. Nah, coba bisa diklik. Oke.
Ini ya Bu, betul Ya, tampilannya ya. betul. Betul. Oke, bisa kasih reaction. Barangkali di sini ada follower saya, ada teman-teman saya, juga ada murid saya di sini. Oke, bisa kasih C barangkali. Oh, halo Pak Afik. Hmm. Ini Bu yang Lulu, join sudah berapa Bu di Menti-Mentornya? Kalau saya Ada nggak bisa keluar. 51, ada 53. Oke, sudah 56. Udah lumayan banyak. Jadi Bu Lulu kalau mungkin saya, boleh share screen-nya, Bu. iya share Berapa screen aja nih yang Menti-Mentornya. udah datang. Oh, baik-baik. Oke, dari Oke. saya, Bu, ya. Ya, Iya, soalnya sementara kalau saya nggak bisa karena Oh, masih iya, iya. tampilan pengunjung. Oke, ya. Share screen. Ini ya, Mentimeter. Mudah-mudahan bisa. Ayo ntar sore. Oke, sudah banyak yang mulai bergabung nih, Bu. Kita next slide aja ya. Oke, Boleh. sudah. Next. Banyak bergabung. Oke, gimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Kalau diibaratkan cuaca itu mendung, apa terang, atau gerimis, boleh di-share. Gimana? Oh, senang, penasaran. Oke, excited. Oh, bersemangat. Wih, terus penasaran. Oke, bersemangat. Mendung, mendung ya. Awesome, antusias. Oke, lalu cerah. Oh, bahagia ketemu panutan. Wah, siapa ini? Panas, agak ngantuk. Oh ya bener, sama ya. Ini siang-siang gini kan waktunya tidur ya. Tapi keren banget, semangat, masih semangat buat ikut workshop kali ini. Alhamdulillah semangat, amazing. Oke, galau. Aduh Ibu, kenapa ini Ibu apa Bapak ini lagi galau? Sehat. Terus optimis, deg-degan ketemu. Aduh, deg-degan. Ini kayak ketemu pacar ya, deg-degan. Alhamdulillah luar biasa, semangat. On fire, keren sekali. Seneng tapi ngantuk, luar biasa. Apalagi ini capek, aduh tetap semangat ya meskipun capek. Sedang berusaha, apa nih? Syahdu. Syahdu, oke. Pengen tahu, oke, tertarik. Ini Siswa di ternyata tahun ada ajaran yang di baru. kolom chat juga Bu, mungkin kesulitan masuk ke Oh, Mentimeter. Ada iya, yang iya, iya. lagi Nggak apa-apa, boleh, dengerin, boleh. panas Iya, sekali. boleh. Ah, Nah, ini Bapak Ibu sebagai salah satu juga asesmen awal ya kita ke anak-anak gitu. Ini sebagai salah satu apa sebelum kita pelajaran gitu. Kita bisa tanya-tanya kayak gini, gimana perasaannya gitu. Apakah mereka sudah siap nih nerima pembelajaran? Gitu. Agak ngantuk, oke. Bersyukur. Wih, pengen tahu, oke. Kita next saja ya Bu ya. Next. Cool. Boleh. Ya, nah, nih saya mau tanya dulu pendapat Bapak Ibu tentang wali kelas. Menurut Bapak Ibu, wali kelas itu seperti apa gitu? Ya, coba. Oke, a friend. Semangat. Sibuk, oh sibuk ya wali kelas ibu. Oke, ibunya anak-anak yang paling dekat ke siswa, Masya Allah, orang yang dipercaya, bijak, like parents and son daughter, orang tua di sekolah, teman belajar, jembatan antara wali murid, bener, berasa jadi orang tua, oke, pusing, aduh kenapa ini pusing, bijak, close friend, oke, admin, bener, oke, aduh, apalagi nih, teman curhat, teman bercanda, deg-deg, ini dari tadi siapa ya ini yang deg-degan ini? Membimbing, banyak tanggung jawab, bestie, orang tua kedua, oke, membersamai pertumbuhan anak-anak di sekolah,
yang mendengarkan, guru BK, wah mantap, wali kelas jadi guru BK, ruwet, ruwet juga ada, bertanggung jawab, harus tahu satu persatu karakter anak, betul, penuh tantangan, banyak tugas, seru, pekerja keras, multi talent, oke, merasa tertantang dan berusaha lebih baik bersama anak-anak, sabar, penyemangat, super, apa ini, bestie, complicated ya. Ini di Complicated kolom chat gitu. ada yang siap menerima Oke. komplain dari ortu, Bu Lulu. Oh iya betul sekali. Aduh, kalau ada masalah atau apa kita nih, siapa nih yang garda terdepan ini? Garda terdepan. Banyak anak, betul sekali. Meskipun belum punya anak, tapi anaknya udah 31, 40 gitu ya. Guru paling ditakuti murid. Kenapa ditakutin ya, Bapak-Bapak Ibu ini yang jawab? Ini kalau di kolom chat ada yang jadi konselor, jadi coach. Saya next saja ya, Bu Lita ya. Boleh. Next. Oke. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada jam khusus untuk wali kelas? Nah, ada, tidak ada, diadakan sendiri. Oke, silakan di. Oh, lumayan banyak ya, ini ada jam wali kelas. Oh, ya, 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 ya. Oh, banyak juga yang nggak ada, diadakan sendiri. Oke, oke. Ada, tidak ada, diadakan sendiri. Oke, ada. Lumayan banyak ya, berarti ada jam wali kelasnya. Oke. Ini tidak ada. Tidak ada juga lumayan banyak, diadakan sendiri. Ini berarti Bapak Ibu ini ngambil jam ini ya, mungkin di luar jam pembelajaran atau include di jam pembelajaran gitu. Misalkan waktunya matematika, jam pelajaran matematika gitu. Sekalian dah ini jam wali kelas juga gitu. Oke, oh cukup banyak ya, ini 23 orang ada jam wali kelas, 20 orang tidak ada, diadakan sendiri. Sengaja saya kasih pilihan diadakan sendiri. Berarti ini ada inisiatif dari Bapak Ibu meskipun tidak ada jam wali kelas. Next ya, Bu Lita. Oke. Program apa yang sudah dijalankan Bapak Ibu sebagai wali kelas? Nah, apa aja nih Bapak Ibu? Apakah ini ya biasanya wali kelas itu nagihi uang bendahara, nagihi uang bendahara, nagihi uang kas gitu, barangkali ya. Oh, makan bersama, salah dua, Masya Allah, one day to student, oke. Masih guru baru Bu, siap, nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar, refleksi, membuat grup wali murid, ngaji bersama, Masya Allah, ditagih jalan-jalan terus. Memperbaiki nilai yang belum mencapai KM, memvisit ya, sesi curhat, ngecek jurnal absen kelas, lagi nih, praise and worship, merias kelas, oh merias, menghias ya, manajerin anak-anak, oh membuat impian bersama, Masya Allah, rentenir uang kas. Oke, wawancara bersiswa, membuat sesi curhat. Oke. Ini di kolom chat ada pembentukan struktur organisasi, Bu Lulu. Oke, benar. Kemudian struktur organisasi. Ini ya, sama diskusi menyampaikan pesan. Curhat session. Iya, membuat kesepakatan bersama, ngobrol. Pandewan Sukoma punya ibu, oke. Pandewan student, ya. Pembinaan siswa program kelas jalan bareng. Wah, jalan-jalan kemana ini? Menagih uang SPP, ya Allah. Iya ya Bu ya. Literasi baca Quran, menyusun kesepakatan, masih belajar, bantu-bantu apa aja, menjadi wali kelas tapi pernah jadi monitoring kelas, buat bonding, benar. Kas belum ada, kan baru jadi wali, karena baru jadi wali kelas, jajan bareng, benar. Kalau saya biasanya anak-anak saya suruh nitip buat lesson plan, oke. Diskusi bersama wali murid bekerja, oke, nyanyi karaoke bersama, oke, keren-keren ya ini, ke pantai, ke pantai, keren banget ini bisa ke pantai, oke, ya, saya next ya Bapak Ibu ya,
Ini lalu seberapa penting peran wali kelas? Nggak penting, biasa aja. Atau penting banget? Oh, penting banget. Dan oke, kita lihat. Penting banget, tidak penting, biasa aja atau apa biasanya nih? Oh, biasa aja ya. Tak ada itu biasa aja. Tidak penting. Oke, boleh terserah Bapak Ibu ya. Ini jawaban tidak masuk rapot ya, tidak masuk penilaian. Ya, oke, banyak yang jawab penting banget. Oke, saya next saja ya, Bu ya. Next, terus, nah, kenapa nih wali kelas itu nggak penting, atau biasa aja? Kenapa sih harus ada wali kelas gitu? Kenapa penting banget gitu? Waiting to respond, adakah ini? Oh, mereka adalah gembala, para murid gembala. Karena sebagai orang tua di sekolah, ya. Terus biar ada yang masukkan, apa ini ya, nggak kelihatan saya. Kapal butuh nakoda, keren banget ini kata-katanya. Karena pendidikan anak berasal dari keteladanan. Coach anak-anak, bener. Karena harus dapat mengkomunikasikan program kelas ke wali murid. Untuk menghandle mungkin ya, siswa tidak bisa diatur. Oke, baik, bagus ini nanti bisa saya jadikan bahan penghubung ortu dan sekolah, pemimpin yang menabur apa ini ya, benih jiwa, apa ini ya, ketutup sama ini nggak kelihatan. Karena walas kelas tempat curhat demi kesuksesan bersama dan teladan yang baik, amanah harus dijalankan dengan baik, masya Allah. Dekat dengan anak-anak. Oke. Alat yang dipakai Tuhan. Gimana ini alat yang dipakai Tuhan? Untuk ketenangan kelas gitu, perhatikan untuk membangun hubungan emosional yang baik antara guru dan peserta didik. Suksesnya satu kelas bisa jadi karena wali kelas idaman, oke. Karena wali kelas adalah info pertama kepada wali murid, betul. Ya, banyak ya ini. Oke, next. Terakhir ini kayaknya. Oke, harapannya setelah ini apa ya Bapak Ibu ya? Saya pengen tahu tentang ini Bu Lulu. Program-program apa Bu Lulu? Coba bisa disampaikan Bapak Ibu di sini. Barangkali nanti bisa saya share sampaikan juga nanti biar tidak lupa. Menjadi keren seperti Bu Lulu. Bisa aja nih. Masya Allah. Oke. Saya bisa jadi wali kelas idaman, menjadi wali kelas yang menyenangkan dan profesional, bisa menjadi wali kelas. Oke, Masya Allah, ya, keren banget nih. Jadi wali kelas yang dirindukan, jadi kelas idaman. Semuanya pengen jadi wali kelas idaman ya. Bisa nular semangat dari Ustazah, bisa menginspirasi, amin. Program inovatif, bisa lebih baik dalam melakukan pendekatan. Oke. Jadi wali kelas yang diingat, wali kelas yang baik, ingin dicintai dan dihargai, Masya Allah. Yes. Keren-keren ini harapannya Bapak Ibu. Oke. Baik, sepertinya mau mengetahui strategi, oke. Dikenang baik, menyenangkan, dan sabar. Oke, baik, bagus ini nanti akan coba saya bahas ya. Menyenangkan, tanggung jawab. Oke. Next saja ya, Bu Lita ya. Next. Oh, sudah Bu Lita. Oke. Sudah Bapak Ibu, terima kasih saya sudah mendapat suatu gambaran. Mendapat suatu asesmen awal nih, harapan Bapak Ibu. Oke, Bu Lita mungkin bisa share screen-nya ya, dari Bu Lita aja. Baik. Siap. Sambil saya bacain chat-chat ini, nunggu. Walas yang sabar, momong muridnya. Oke, jadi wali kelas idaman, amin. Ya, kita tadi sudah berhasil. Bapak Ibu, kita coba lihat video ini bersama-sama ya.
tidak ada terjemahannya. Jadi mungkin bisa Şuradan. Ela mau saya percerit mah, chat sih. Maaf ya kepencet. Diulang lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Yuk. Gedung. Ivones? Sen Ivones? Zira tolong. Gedung. Şuradan. Ela mau saya percerit mah, chat sih. Yuk. Berapa Ivones? Şuradan. Yuk. Agak terharu ya. Oke. Baik ya, Bapak Ibu, itu tadi ada sekilas video. Tenang, tidak ada di Indonesia ya, adanya di luar negeri. Kita nggak tahu tadi bahasanya apa ya. Jadi ada anak yang datang sekolah tiap hari, terlambat sampai dipukul gitu sama gurunya. Nah, ternyata si anak itu tadi membantu orang tuanya ya yang sakit, sehingga dia setiap hari itu terlambat gitu, dan dilihat sama gurunya, dan gurunya tersebut tahu sehingga tidak dipukul tapi justru dicium tangannya gitu. Masya Allah sekali ya. Saya tuh lihat itu berkaca-kaca gitu, terharu gitu. Nah, oke, tujuannya di workshop kali ini nanti saya akan mengenalkan program wali kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin berbagi sharing praktik baik, dan mungkin ada sharing juga tentang pembelajaran kreatif dan inovatif gitu. Nanti kita coba tampung tadi harapan-harapan dari Bapak Ibu semua, gimana biar bisa jadi wali kelas idaman itu seperti apa sih gitu. Nah, penasaran, tadi banyak yang bilang penasaran. Oke. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya di sini, sama-sama. Saya juga baru
mengajar gitu. Jadi, nah ini Bu Lita, saya ingin ada testimoni mungkin dari teman saya gitu sama murid saya tentang seperti apa gitu kan. Nggak enak gitu ya kalau misalkan saya ada tagline-nya wali kelas idaman gitu, tapi saya pengen dengar dari teman saya yang satu sekolah gitu. Ini ada teman saya namanya Usada Indah. Halo Usada Indah. Boleh, Bu. Yang Boleh atas ya? nama Indah ya, Bu? Iya betul. Halo Usada. Ya, pengen denger nih testimoni. Oh ya, unmute. Masih unmute. Halo Usada. Halo Ustazah, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke, saya pengen dengar dari Ustada Indah ini testimoninya mungkin ketika saya melihat mungkin ya. Jadi biar tahu nih, biar cerita dulu nih. Gimana Ustada, silakan. Terima kasih dulu. Jadi Ustazah Lulu ini teman satu sekolah ya, sama-sama mengajar di SMP Insan Cendekia Mandiri. Ustazah Lulu ini menurut saya itu apa ya? Ya benar, wali kelas idaman yang selalu dinantikan, dirindukan anak-anak. Kalau pas jamnya Ustazah Lulu mengajar itu apa namanya? Yang paling sering di antara guru, semua guru yang ada itu Ustazah Lulu yang paling sering sampai dijemput di kelas. Jadi kenapa kok sampai dijemput di kelas? Berarti anak-anak ini sangat senang diajar, dibersamai sama Ustazah Lulu, sehingga kalau di sekolah kami kan setiap hari Sabtu itu ada yang namanya jam wali kelas khusus ya. Nah itu biasanya adalah jam yang sangat dirindukan anak-anak. Kenapa? Karena di sana dari sekolah itu ada beberapa program untuk mengisi kebersamaan bonding dengan anak-anak biar semakin dekat dengan anak-anak. Nah di situ itu apa ya, program dari sekolah ada beberapa dan banyak yang variatif. Nah Ustazah Lulu ini menurut saya yang aplikasinya itu idenya itu selalu ada dan lancar gitu. Ada aja misalkan topiknya sama-sama tentang membangun visi misi, cita-cita atau apa. Tapi Ustazah Lulu ini menurut saya apa ya, kreatif sekali dalam mencari ide, mengkolaborasi atau menggabungkan antara game dan lain sebagainya sehingga anak-anak ini excited sekali seperti itu. Menurut saya idaman lah, wali kelas idaman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustada Indah testimoninya. Jadi terharu nih. Jadi malu nih dipuji. Masya Allah. Ya, oke. Selanjutnya mungkin testimoni dari murid saya ya yang saat ini sudah bergabung. Ibram, mana Ibram? Ada Ibram? Keluar suaranya dulu ya, biar bisa dibantu untuk. Boleh dinyalakan dulu, Ibram. Atau raise hand mungkin ya, ini karena sudah 200-an yang join, jadi agak susah cari-carinya. Oh, ini ada, baik. Sebentar, saya add spotlight. Nah, ini dia. Halo Ibram. Halo, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibramovic Nirwana Putra. Saya murid dari sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School. Oke, Ibram sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah tadi kan Ustazah kan sudah nanya ke Ustazah Indah nih tentang mungkin jam wali kelas, tentang Ustazah gimana kalau ngajar di kelas. Nah sekarang Ustazah mau tanya nih, menurut Ibram gimana? Kira-kira apa aja yang pengen disampaikan misalkan tentang Ustazah atau tentang wali kelas kegiatan kita biasanya? Kalau jam wali kelas itu sangat efektif sih untuk saya mungkin mewakili dari murid kelas sekelas ya mungkin. Itu mungkin bisa curhat ataupun wali kelasnya sendiri bisa mengadain games biar nggak bosen materi belajar gitu. Ataupun kalau ada dana dari uang kas kan bisa juga buat makan-makan atau buat kemana gitu. Menurut saya kegiatan yang paling menurut Ibram itu paling bermakna itu apa? Maksudnya pengen diingat terus gitu, yang seneng gitu apa?
Kalau saya sih kuis berhadiah sih, Ustazah. Iya. Yang rebutan itu ya, yang pas jam wali Ya. kelas itu. Ya, terus apa lagi? Kalau one day one student gimana menurut Nah, itu Ibram? kan kalau guru kan namanya guru ini harus mengetahui videonya, muridnya. mati videonya. Ya. Nah ya. Ya. Mm. Sangat membantu sih kalau yang one day one minute itu, karena selain itu juga guru juga tahu masalah tentang keluarganya, tahu dia dari mana, tentang anaknya tipenya gimana. Gitu. Terus Ibram sebelum Sada panggil one day one student sama udah ada perbedaan nggak kira-kira? Sebelum Mungkin lebih one day one mengenal student. Ustazah. Oh gitu, lebih mengenal Ustazah. Terus dikasih nasihat gitu ya? Kasih Jadi motivasi, semangat ya? Oh, dikasih motivasi. Oke. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan? Pembelajarannya mungkin? Kalau untuk pelajaran, kalau cara seperti Ustazah, yakni modul seperti gini, ini lebih efektif. Apalagi untuk catatan-catatan kayak murid anak laki-laki kan juga ada banyak lah mungkin yang males nyatet. Jadi gurunya juga 2 kali kerja juga harus bikin catatan. Jadi murid tinggal nempel. Tapi kalau untuk belajar untuk ulangan atau belajar sehari-hari lebih mudah lah. Gitu. Oke. Makasih, Bram. Sama-sama. Ya. Sudah Bu Lita. Tadi ada testimoni ya dari murid sama rekan kerja saya, mungkin bisa di ini juga ya Bapak Ibu ya, barangkali bisa jadikan inspirasi. Sebentar. Oke, next. Nah, ya, next Bu Nina. Nah, ini ada di Instagram murid saya. Memberi nilai guru. Kewajiban guru salah satunya adalah memberikan nilai kepada muridnya. Lalu bagaimana jika murid memberikan nilai kepada gurunya? Yaps, hasilnya sangat mengejutkan sekali karena biasanya guru akan memberikan nilai dengan batas maksimal 100 kepada muridnya. Tapi berbeda ketika saya meminta anak-anak untuk memberikan nilai kepada saya, hasilnya sangat mengejutkan, yaitu mereka memberikan nilai saya bahkan tak terhingga atau tidak bisa dihitung, lebih dari 100, bahkan ada yang menilai 100 miliar dan lain-lain. Nah, selain mereka memberikan nilai kepada saya juga meminta mereka untuk menilai diri mereka sendiri, kelebihan dan kekurangan mereka apa. Jadi, hal tersebut bisa dijadikan refleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Biasanya saya meminta anak-anak untuk menulis refleksi saat semester baru akan dimulai atau setelah mereka menerima rapor. Oke, jadi sebentar ya Bu Lita ya. Ya, saya mau jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya sudah dari pertama mengajar itu, refleksi itu menurut saya sangat penting ya. Jadi meskipun itu hanya ditaruh di post-it, nggak sedetail apa gitu. Nah itu juga bisa membuat kita itu berefleksi gitu, belajar gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu saya sudah meminta anak-anak untuk menuliskan misalkan saran dan pesan gitu misalkan untuk saya. Nah, itu saya kumpulkan, jadi saya taruh di satu buku gitu, sehingga saya tahu perkembangan diri saya itu seperti apa di mata anak-anak gitu. Terus kemudian itu kan tadi kan yang udah lumayan bagus-bagus gitu ya penilaiannya. Nah sebelumnya itu enggak Bapak Ibu Guru, sebelumnya itu coba Bu Lita di share screen aja lagi nggak apa-apa, sambil saya jelaskan tetap di share screen aja. Jadi ketika ini kan ini adalah afternya Bapak Ibu Guru. Jadi ada before-nya. Before-nya itu seperti apa? Coba kita lihat. Nah, before-nya itu ini Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang saya itu cerewet, kurang tegas. Ini 2021 ya. Terus ya ada yang baik-baik juga. Terus membuat anak dirinya senyum. Tapi juga ada kritikan-kritikan, suka marah-marah. Itu ada Bapak Ibu Guru. Kadang ceria, ngondoan katanya. Kadang ceria pol gitu. Kalau ngajar seru, menyenangkan. Suka ngambek.
baperan gitu kalau terlalu ribet katanya. Nah, ini adalah sebelum before ya. Before sebelum saya itu menerapkan apa namanya? Apa ya, sebelum berefleksi, sebelum banyak berpikir gitu. Nah, di sekolah kami tuh setiap hari Kamis ya dulu 3 tahun yang lalu itu wali kelas itu memang ada upgrading gitu, ada upgrading guru. Jadi setiap hari Kamis itu kita bareng-bareng belajar gitu. Gimana sih cara mengondisikan anak-anak gitu ya, cara menjadi wali kelas itu seperti apa. Nah, sebelum saya mendapatkan treatment ini gitu. Jadi saya juga dulu itu nggak bisa mengontrol emosi gitu kan, seperti cuman nggak sampai mukul gitu ya, ya kayak marah, terus anak-anak dikit apa gitu, kayak kitanya tuh akhirnya cerewet gitu ya, kayak ngomel gitu. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena saya nggak punya teladan, karena saya nggak punya contoh gitu. Gimana? Mungkin saat kita kuliah kita nggak akan dapat materi gimana cara mengontrol emosi gitu kan, gimana cara menanggapi anak-anak yang begitu beragam, dan saya belum mengenal satu persatu karakter anak-anak saya gitu, murid-murid yang saya ajar itu seperti apa. Nah, dari situ setelah itu oh iya ya, saya ternyata di mata anak-anak ini saya suka marah gitu, terus ngambek gitu, apa gitu-gitulah. Nah, karena saya nggak ngerti cara menangani anak-anak ini seperti apa gitu. Alhamdulillah juga di sekolah kami itu ada guru ngaji ya. Jadi kita mengaji kitab Rasulullah Sang Guru gitu. Bagaimana sebagai umat muslim kita itu punya teladan yaitu Rasulullah gitu. Bagaimana Rasulullah itu mengajar sebagai seorang guru, harus tenang, terus tidak gopo gitu. Saya kan gopoan gitu. Harus tenang, kemudian murah senyum, ceria. Nah, itu karakter-karakter yang ada pada diri Rasulullah sebagai seorang guru gitu. Nah, ketika ngaji itu kita juga ngaji adab sebelum ilmu ya, taklim muta'alim gitu. Anak-anak mengaji itu, gurunya pun juga mengaji. Sehingga yang kita beneri terlebih dahulu itu adalah karakter gitu. Bukan hanya anak-anak tapi gurunya juga. Anak-anak diminta untuk tawaduk kepada guru, sedangkan guru paling merasa benar gitu. Nah, itu kan nggak sinkron ya. Makanya di kajian itu kita belajar bersama gitu, bagaimana menjadi guru yang bisa mengontrol emosi, mengendalikan apa namanya kelas, manajemen kelas dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu next Bu Lita. Jadi mungkin saat ini kalau Bapak Ibu guru masih merasa apa namanya banyak kekurangan, itu nggak apa-apa gitu. Jadi saya tuh nggak langsung bisa baik gitu ya, bisa jadi di seperti ini karena saya juga pernah melakukan kesalahan dan saya belajar dari kesalahan itu. Nah, ini ya menurut undang-undang wali kelas itu guru dan dosen pasal 35 menyatakan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya itu adalah wali kelas. Nah, kita kan nggak pernah dapat itu ya di mungkin saya aja kali ya dulu ketika kita di kuliah atau di mana. Kita jadi wali kelas itu ketika setelah diterjunkan di sekolah, kita jadi wali kelas. Tapi kita nggak tahu tugas wali kelas itu sebenarnya apa aja sih. Next, Bu Lita. Nah, ini menurut Kemdikbud ya, jadi ada tugas wali kelas itu, nah ini Bapak Ibu, mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya itu pasti ya. Tadi makanya di awal tadi penting banget wali kelas itu sebagai penanggung jawab. Tadi katanya itu sebagai nahkoda, nahkoda gitulah sebagai nahkoda. Kemudian menyelenggarakan administrasi kelas, kemudian menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik. Ya, berinteraksi dengan orang tua, betul yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi juga sebagai jembatan antara orang tua, murid sama sekolah ya. Membuat catatan khusus tentang peserta didik. Nah, ini juga penting sekali ya, kita membuat catatan khusus, bukan hanya di rapot itu tulisannya semangat ya, bukan gitu. Terus tingkatkan prestasimu gitu kan biasanya ya kalau zaman-zaman kita dulu ya. Terus mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar atau rapot gitu. Jadi itu adalah tugas-tugas wali kelas.
Nah, next Bu Lita. Terus peran wali kelas itu apa sih gitu. Jadi ada tugasnya, kemudian ada peran wali kelas. Nah, ini ada beberapa peran wali kelas. Sebagai guru, jadi wali kelas itu sebagai fasilitator gitu. Jadi kita yang memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Kemudian pemimpin, betul, sebagai leader. Ya, kalau nggak ada wali kelas, siapa nih yang mengendalikan kelas gitu kan. Terus manajer. Nah, manajer itu bisa mengatur posisi tempat duduknya, ya mengatur maksudnya sebagai apa ya? Kita bersama-sama anak-anak ya tentunya ya bersama anak-anak untuk menjadi apa yang memimpin gimana baiknya ini tempat duduknya, kemudian membuat struktur kelas bersama anak-anak, kemudian di daftar piket gitu ya, terus dan lain sebagainya. Mendekorasi kelas juga ya. Oh nih peran sebagai desainer betul itu sebagai misalkan mendesain kelas dan lain sebagainya. Peran sebagai konselor betul tadi di awal juga sudah disampaikan di Mentimeter tadi ada yang bilang kalau wali kelas itu sebagai konselor gitu guru BK gitu ya. Jadi kita merangkap banyak ini guru BK terus coaching gitu ya. Beda konselor sama coaching. Kalau kita coaching kayak yang saya lakukan itu one day one student. Nah, itu kan seperti anak-anak misalkan ada permasalahan itu kita arahkan ya. Maksudnya kita bersama-sama mencari mana nih kesalahannya gitu. Kalau konselor kan memberikan solusi, tapi kalau coaching itu kan kita membimbing anak-anak menemukan sendiri permasalahan dan jawabannya. Kemudian orang tua, jelas ya, siapa lagi orang tua anak-anak di sekolah, ya kalau bukan guru-guru dan wali kelas tentunya. Peran sebagai sahabat atau teman, betul, gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi sahabat bagi anak-anak gitu. Jangan merasa kita, tadi ada yang takut gitu ya, ada yang deg-degan gitu di awal tadi saya lihat. Itunya. Padahal anak-anak itu kalau misalkan bisa kita jadikan sahabat atau teman itu akan lebih memudahkan kita juga untuk mengenali dan memahami mereka gitu. Next, Belita. Bisa di next. Ini ya, apa saja sih yang harus dilakukan wali kelas? Nah, ini adalah proses pengalaman saya ya. Jadi awal itu saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan ini sebagai wali kelas gitu kan. Baru jadi wali kelas, terus dapat kelas yang super wow, jadinya marah-marah aja. Karena saya nggak ngerti gitu, nggak ada panduan khususnya apa yang mau dilakukan gitu. Nah, ini adalah kemudian saya mulai belajar, banyak membaca, banyak melihat dari guru-guru luar negeri juga ya. Nah, itu kita harus punya menyusun rancangan goal setting gitu. Jadi kita itu mau kelasnya itu seperti apa gitu. Mau kelasnya kompak kah, karakternya baik kah, atau seperti apa. Nah, itu kita harus susun membuat rencana goal setting gitu ya. Kemudian menyusun asesmen awal. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya dulu tuh marah-marah? Karena saya nggak ngerti anak ini tuh misalkan terlambat gitu ya. Tadi di awal video kan sama, gurunya juga nggak ngerti sampai dipukul gitu, dipukul pakai penggaris. Itu karena dia nggak melakukan yang namanya asesmen awal gitu. Jadi nggak ngerti latar belakang anaknya itu seperti apa, anak ini tuh bagaimana gitu. Nah akhirnya saya sudah menyusun asesmen awal ya, sudah beberapa tahun yang lalu gitu, sehingga saya mulai menyadari dari ternyata anak-anak itu seperti ini ya gitu, anak-anak yang kita anggap mereka itu bermasalah atau yang lain sebagainya. Nah setelah kita adakan asesmen awal itu kita saya jadi tahu gitu karakteristik masing-masing anak. Kemudian kenalkan dan kenali. Nah gimana kita mau kenal gitu, gimana kita mau memahami kalau kita sendiri
nggak kenal dan tidak mengenalkan diri kita kepada anak-anak. Kita mau dicap sebagai wali kelas seperti apa nih gitu. Apakah yang galak gitu, apakah yang suka marah-marah gitu, apakah yang baperan atau wali kelas yang menyenangkan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa kenalkan di brand dirinya gitu ya, di brand diri kita gitu. Nah, saya tuh juga ada pengalaman sebelum ini, itu apa namanya, sebelumnya itu saya itu ketika melihat anak-anak itu merasa bahwa oh kok anak-anak ini kayaknya nggak takut ya gitu sama saya, kok kayak apa ya, agak misalkan terlalu dekat gitu ya, akhirnya mereka kayak jambal, apa ya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya jambal gitu ya. Terus akhirnya saya tuh apa saya harus tegas ya, apa saya harus apa ya, keras gitu ya. Terus saya coba itu. Nah, kenapa mereka sampai bisa menulis seperti itu? Karena saya pernah mencoba untuk menjadi orang lain gitu, menjadi guru yang galak gitu ya. Ya setting udah jadi galak gitu, nggak pernah senyum, datang ke kelas biar anak-anak itu takut sama saya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, saya tuh nggak nyaman gitu. Baru beberapa hari tuh, ini bukan diri saya gitu. Ini bukan saya tuh bukan orang yang seperti ini gitu sebenarnya. Tapi apa? Akhirnya ya sudah, orang itu punya karakteristik masing-masing yang nggak bisa dipaksakan gitu. Akhirnya saya cari cara lain, bisa nggak anak-anak ini tetap manut, walaupun kita baik, walaupun kita friendly, walaupun kita maksudnya itu apa ya, nggak yang harus marah terus habis itu tegak yang galak gitu ya, terus bikin mereka takut gitu. Ada nggak cara? Nah itu saya akhirnya memikirkan hal tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menyusun program dan kesepakatan kelas. Nah, ini di semester awal seperti ini ya Bapak Ibu ya, di tahun ajaran baru itu saya menyusun program, bukan saya yang menyusun, tapi bersama anak-anak gitu. Saya bilang ada jam wali kelas, nanti enaknya kita ngapain ya gitu. Hal-hal yang menyenangkan buat kalian itu apa aja ya, ditulis, kita tulis di papan gitu ya. Ada yang main game, ada yang main laptop, ada yang nonton gitu, ada yang apa namanya macam-macam gitu, apa misalkan keluar jalan-jalan atau kemana gitu, makan-makan, masak bersama. Nah, itu dari anak-anak programnya. Nah, sehingga saya membuat timeline, misalkan bulan ini kan ada setiap minggu ya. Jadi minggu pertama kita apa dulu nih gitu. Misalkan kita masak bareng Ustazah, ya udah berarti minggu ini kita masak bareng ya gitu. Atau kita makan-makan bareng gitu. Terus minggu selanjutnya apa namanya, kita main game gitu. Terus minggu setelahnya misalnya nobar aja nobar, oh ya. Jadi sudah di timeline kan gitu. Jadi kita rencanakan gitu, misalkan di minggu ini gitu, sehingga ada jadwalnya. Dan setiap 1 bulan 1 kali, maksudnya di antara itu saya minta waktu juga untuk apa ya, untuk waktu untuk saya gitu. Jadi saya memberikan mereka ujangan, nasihat, terus apa namanya untuk mengisi jurnal wali kelas juga gitu. Jadi itu ada kesepakatan kelas juga ya, menyusun program dan kesepakatan kelas. Nah, yang terakhir ini sangat penting juga Bapak Ibu ya. Apa semua kegiatan yang kita lakukan tanpa adanya dokumentasi dan evaluasi itu sepertinya apa ya, kurang ada yang kurang gitu. Jadi Bapak Ibu kita dokumentasikan. Jadi asesmen awal tadi itu kita dokumentasikan gitu, ada buku pegangannya gitu, yang nggak hanya sekedar kita bertanya terus hilang kan gitu, tapi ada gitu, ada formnya gitu ya. Kemudian dievaluasi. Jadi setelah tadi itu dengan before-nya gitu kan, saya melakukan refleksi dan juga evaluasi serta tindak lanjut gitu. Nah, sehingga setelah bertahun-tahun selanjutnya itu saya bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Next, Bu Lita. Bu Lulu sekarang sudah saya kasih akses buat klik sendiri, coba. Bisa Oh gitu, coba. boleh, Ya. bisa. Oh, gimana Bu?
Coba diklik. Bisa? Di klik mana ya, Bu? Di layarnya. Di layar. Oh, di next. Oh, kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa, Bu. Iya. Kalau sekarang belum bisa juga. Iya, nggak bisa. Coba ini kalau sekarang Oh, ini. bolak-balik bisa. Ah, udah bisa ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya ada yang paling penting itu adalah ketiga ini ya, guru, murid, dan orang tua. Tadi di awal tadi juga sudah ada yang menyebutkan bahwa jembatan antara orang tua gitu, sekolah dan orang tua, betul sekali. Jadi tanpa murid ini, tanpa guru dan orang tua, kemungkinan mereka tidak akan bisa bisa menemukan potensi atau menemukan dirinya gitu. Oke. Boleh Bu, nggak apa-apa di next saja. Nggak bisa ya, saya nggak bisa nge-next. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, ada di Instagram saya. Di program-program ada anak-anak sebelah gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu suka terus kita makan-makan pakai Aku masih ada sampai di sini melihatmu biar gak cuci mati dan awali kelas juga sama orang tua. Jadi orang tua itu juga sangat penting melibatkan. Ini ada games ya, jadi ada games ini ketika anak-anak murid favorit gitu, saya bawa kotak bersih kaca gitu. Terus ini nonton bareng. Aku masih tak mengerti. Ini bukan program sih, cuman biasanya juga kita kasih kejutan gitu, kasih surprise. Jadi weekend biasanya. Nah ini kan anak-anak jadi senang. Nah terus ini juga ada jam khusus saya gitu, jadi kayak sampai nangis gitu kan anak-anak saya. Pastilah. Ini didokumentasikan, ada jurnal wali kelas gitu. Nah, oke, bisa di next Bu, jurnal wali kelasnya. Jurnal wali kelas. Halo semuanya, siapa nih yang pengen di-spill jurnal wali kelas? Nah, ini aku spill ya. Nah, ini ada jurnal pertama ya. Jadi isinya tuh ada struktur kelas, kemudian ada foto anak-anak. Nah, di dalamnya tuh juga ada tentang mereka, terus ada surat letter for student, terus ada goals mereka, terus ada about myself, terus ada my life goal. Jadi tentang rencana mereka. Terus ini ada surat untuk guru, teacher, letter for teachers. Kebanyakan dari goals mereka itu adalah pengen jadi hafiz Quran. Ini juga ada rasa bersyukur mereka gitu. Terus surat untuk saya. Nah ini ada jurnal kedua. Ini ada hampir sama ya isinya. Sama ini juga jurnal ketiga. Ada life goal juga. Ada rencana ke depan. Terus kemudian ada semua tentang aku, tentang guruku, tentang temanku gitu. Thank you for watching. Bye-bye. Nah, itu Boleh ya. kalau mau dicontohkan secara live yang tadi Gitu. dulu. Ya. Jadi ini ada pertama kali saya ngajar ya ini. Ngajar. Enggak jadi wali kelas gitu ya. Jadi saya bikin sendiri Bapak Ibu pakai map gitu ya. Terus ini ada struktur kelasnya. Terus ini ada foto anak-anaknya juga. Terus, nah ini ada My Life School gitu. Ini sebenarnya adalah program Building Learning Power. Di sekolah kami itu ada namanya Building Learning Power. Itu ada 7 pilar BLP ya. Salah satunya itu adalah menanamkan visi yang kuat. Jadi kita menanamkan karakter kepada anak-anak. Anak-anak itu sudah memiliki visi yang kuat, cita-cita gitu. Nah di BLP itu juga kita itu malah pernah kita menilai kebahagiaan, indeks kebahagiaan gitu. Anak-anak ini bahagia apa enggak gitu. Nah ini ada ininya juga ya. Ini ada
penilaiannya juga gitu ya di sini ada about me, terus mereka itu bahagia apa enggak. Jadi kalau misalkan skornya kurang dari 0,8, nah berarti mereka ini enggak bahagia, kurang bahagia gitu. Bahagia dinilai dari apa? Dari rasa syukur gitu. Jadi penilaian mereka itu dari rasa syukur mereka gitu. Terus ada juga goals ya. Jadi setiap lu nggak kelihatan nih. Ya, ada 2021 ini goals 2021. 2021. Terus juga ada oh ya ini ada surat ya, saya berikan satu persatu. Ya, ini ada setiap anak saya beri surat ya, surat satu persatu gitu. Isinya tentang dia, tentang masing-masing anak. Terus ini juga ada ya. Oh ini mereka juga kasih saya surat juga. Letter for teachers. Letter for teachers kebalik ya. Nah ini dan alhamdulillah gitu. Banyak ya. Terus apa lagi ya? Kalau pas di pas di hari ibu itu saya suruh mereka juga nulis buat ibu ya, surat buat bunda gitu, biar juga ada keterikatan sama orang tuanya. Terus ini hampir sama, jadi 3 kali ya saya jadi wali kelas, jurnalnya beda-beda. Lebih banyak tentang mengenai saya ya, jadi tentang mereka gitu. Nah kemarin setelah mereka mengisi ini, lalu saya panggil kan one student satu persatu. Nah dari inilah gitu, jadi saya punya bahan untuk bertanya ke anak-anak gitu. Misalkan mereka menuliskan tentang perasaannya gitu kan, tentang keluarganya juga gitu. Nah di situ saya mengkorek informasi gitu. Kenapa sih anak-anak itu kok seperti ini? Nah, setelah kita ngobrol, berbincang-bincang gitu, kadang saya juga ikut nangis gitu ya, karena ya Allah ternyata mereka itu bebannya lebih besar gitu. Mungkin cobaannya, ujiannya mereka lebih besar, karena 70% murid saya ini adalah yatim ya Bapak Ibu ya. Nah, dari situ saya akhirnya anak-anak itu merasa diperhatikan gitu ya, merasa ada yang dipedulikan gitu, sehingga saya nggak menjudge kenapa anak ini seperti ini lagi, terus sudah nggak terlalu banyak marah-marah lagi gitu, karena ya saya tahu gitu kenapa mereka seperti itu, sehingga menasehatinya itu pun dengan hati gitu, dengan dengan perasaan gitu. Beda ketika kita marah dengan emosi sama marah dengan karena kita sayang gitu ya, dengan hati itu berbeda. Kalau kata Ustadz kami itu bilangnya mendidik dan menghardik itu beda tipis. Antara surga sama neraka kita ini nggak tahu loh di mana gitu kan. Guru-guru ini kan berat juga gitu. Bukan hanya pahala jariah sebenarnya yang kita dapat, tapi bisa jadi dosa jariah ya. Kalau kita mengajar anak-anak dengan mungkin ada karakter kita gitu yang kurang tepat gitu. Terus ini banyak ya Bapak Ibu, jadi semua tentangku. Kemudian ini juga ada, nah ini untuk sahabatnya siapa gitu. Terus tentang digambar, saya suruh mereka gambar, cuman ya lucu-lucu nih gambarnya. Saya ingin tahu gitu, aku ingin guruku tahu bahwa apa gitu. Jadi saya ingin temanku tahu bahwa aku pengennya di apa sih harapannya mereka kepada temannya, kepada gurunya, kelebihannya mereka itu apa, kekurangannya, terus dan lain-lain ya. Bisa dilihat Bapak Ibu di link IG saya ya, bisa di-download. Nah, insya Allah sudah saya tautkan di situ. Nanti setelah misalkan akhir tahun nih, saya juga bikin refleksi kayak gini dan tujuannya mereka. Alhamdulillah ya, saya tuh terharu ketika baca goals-goals mereka itu. Waktu itu ada murid saya itu menuliskan goals-nya itu hafiz Quran gitu, 30 juz. Ternyata itu terjadi gitu ketika dia sudah SMA, alhamdulillah dia sudah mencapai goals-nya gitu. Nah, terus kemudian apalagi sudah ya ini. Mungkin bisa di next Bu. Di share screen yang tadi.
Bu Lita? Bentar Bu, Oh iya. proses. Oh iya, nggak apa-apa. Jurnal wali kelas. Ya, ini boleh dilihatkan. Udah ya tadi ya. Next. Nah, ini sebelumnya Lita sebelumnya lagi. Nah, ini ya saya buat seperti ini. Aku harap temanku tahu bahwa apa misalnya mereka ini jadi ada tulisan-tulisan anak-anak itu. Aku harap temanku tahu kalau aku tuh seneng berteman dengan dia karena dia tuh baik, terus apa dia tuh suka memberi makan gitu misalnya seperti itu, terus dan lain-lain gitu. Terus aku harap guruku tahu bahwa misalkan aku tuh anaknya seperti ini gitu. Kadang saya tuh juga menyediakan kertas gitu ya, kertas pesan gitu. Misalkan anak-anak nggak mau ngomong atau apa, saya taruh di sini, terus saya taruh di botol gitu ya. Jadi nanti taruh di situ kalau misalkan pengen ada sesuatu atau ada apa yang nggak mau ngomong langsung itu bisa ditaruh di situ gitu. Nah, next Kulita. Oke, nah ini ya tentang tadi bisa jadi asesmen awal Bapak Ibu ya. Jadi ada semua tentangku, terus ini ya orang tua, terus kemudian life goal juga tahu ada karo kue yang tek sudah saya paling gorengan sampaikan muntul tadi. ya. Kulita Pisang bisa goreng di nggak next. ada. Bu Lulu, mohon maaf, saya mute all dulu. Oh Terus iya, Bu Lulu bisa nyalakan lagi suaranya. Wait, mana ya Bu Lulunya ya? Saya jadikan sebentar, saya jadikan Kofasil aja kali ya biar oh nggak bisa gitu. Unmute. Nah udah biar nggak bocor Bu, mohon maaf. Dari tadi suaranya bocor. Boleh dinyalakan lagi Bu suaranya? oke ya, oke next Bu. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya, saya sudah buatkan template apa namanya tadi langkah-langkah apa aja sih yang saya lakukan gitu untuk bisa dekat sama anak-anak gitu. Jadi kita ada SMART goals ya. Jadi kita tujuannya itu apa nanti, kemudian asesmen awalnya bisa langsung di-download di link IG saya. Kemudian tentang wali kelas ya. Jadi ada apa kita sebagai wali kelas itu mengenalkan diri kita gitu. Ada template-nya nanti juga form orang tua gitu. Mungkin bisa nanti di-share ya Bu Lita ya. Iya, next Bu Lita, apa masih ada ya PPT-nya? Apa ininya? Oh, sudah. Oh ya, sudah. Mungkin bisa dibukakan ya Bu Lita ya. Apa namanya? Tadi yang smart goals-nya, LKPD-nya, lembar kerjanya. Lembar kerja yang ada di Drive ya? Ya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada pertanyaan belum terjawab, nanti boleh ditanyakan di sesi setelah ini ya. Nah ini ada lembar kerja yang mungkin bisa sama-sama Bapak Ibu kerjakan. Jadi ini ada SMART goals gitu ya. Nah ini cita-cita kita ya, cita-cita Bapak Ibu. Nah apa yang kita inginkan gitu ya, misalkan spesifik ini, kita pengen kelas kita itu kompak misalkan, kita pengen kelas kita itu karakternya baik gitu, sopan atau apa segala macam. Nah Bapak Ibu tuliskan di situ. Kemudian bisa di apa ini Bu,
preview yang oke. Nggak bisa kelihatan ya. Nah, nanti ini terukur gitu, terukur. Nah, ini kemudian agak kelihatan Bu ya. Coba di sini. Kayaknya pakai ini aja ya Bu. Saya biar bisa perbesar. Yang manual. Oh ya, nggak apa-apa. Oh ya, nanti bisa Bapak Ibu guru download ya. Apa nanti dibagikan dan nanti bisa diisi gitu. Jadi ada SMART goals untuk kita sebagai wali kelas, ini tujuannya apa? Apa yang mau kita capai, bagaimana cara mencapai tersebut, waktunya kapan, tindakannya apa, seperti itu. Nanti ide-ide yang tadi itu yang sudah dilakukan tadi, yang di awal Mentimeter tadi, itu sudah bagus-bagus ya. Barangkali juga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini gitu ya. Kemudian apa ya? Nah ini nextnya itu slide kedua Ibu Bulita. Nah ini ya. Jadi kita bisa membuat about me ya. Jadi mengenali guru, mengenali kita ya, kenali gurumu gitu misalnya tentang saya itu orangnya seperti apa gitu. Jadi kita tulis di situ pengalamannya, pengalaman mengajar di mana atau pengalaman-pengalaman yang menarik dari diri kita itu apa gitu. Bisa kita tulis. Nah, kemudian pendidikan, kita kuliahnya di mana atau menempuh pendidikan apa seperti itu. Kemudian sudah mengikuti apa saja, misalkan workshop seperti ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, boleh ditambahkan. Kemudian kita tuh sukanya seperti apa gitu, harapannya kita itu nanti kalian apa gitu ya, bisa dituliskan dan ini bisa ditambahi ya Bapak Ibu, jadi tidak harus seperti ini. Nah pokoknya tentang diri kita tampilkan di anak-anak. Oh, biar anak-anak itu, oh, misalkan saya ya, oh, Ustazah Lulu itu orangnya begini-begini gitu ya. Nanti bisa kita sambil aja ngobrol gitu. Maksudnya sesi tanya jawab juga gitu. Jadi lebih kenal kan, kalau lebih kenal kan lebih enak gitu kan daripada menjadi asing gitu. Nah, terus ini juga bisa kita sampaikan di wali murid ya, barangkali yang about me tadi itu bisa kita share di grup gitu, biar orang tua itu juga mengenal kita. Oh ternyata anak saya itu diajar sama guru yang seperti ini loh, ternyata gurunya itu begini-begini loh gitu. Jadi wali murid itu juga mengenal siapa kita, seperti apa kita gitu. Nah selain itu kita kan juga pengen ngobrol tuh sama wali murid gitu kan, pengen tahu nih anak-anak itu seperti apa sih di mata orang tuanya. Nah, nanti akan muncullah apa namanya, mungkin dari sini tuh akar permasalahan atau sebagainya itu bisa mungkin kita ketahui dari sini. Oh ya, anak saya itu misalkan potensinya tuh ini gitu, kekurangannya tuh begini. Nah, itu sangat perlu kita tahu ya Bapak Ibu ya. Karena kan anak-anak biasanya tuh nggak ngerti gitu. Saya potensinya apa ya? Saya kekurangannya di mana ya? Nah, orang tua juga perlu menyampaikan ini. Misalkan Halo, Bu Lulu. Bisa dilihat kan pertanyaan. Iya, halo? Oh, tadi putus-putus Halo? suaranya. Sudah kembali Oh, lagi. putus-putus. Ya. Halo? Ya. Sudah? Ya, Oke. sudah. Jadi ini di next selanjutnya itu juga ada ya Bapak Ibu ya tentang anak-anak juga. Jadi kita bisa minta ceritakan tentang anak Anda gitu ya. Jadi mereka itu sukanya apa, kemudian bagaimana kondisi misalkan di rumah gitu, apa kebiasaannya seperti apa gitu. Sehingga kalau misalkan kita tahu, oh jadi kita ada apa antisipasi seperti itu. Bapak Ibu ya, nanti mungkin bisa di-share juga di grup biar nanti Bapak Ibu bisa membagikan ini juga ke orang tua gitu. Karena bagi saya ya
berhasilnya anak itu kan juga karena orang tua ya. Maksudnya doa ibu terutama itu kan juga sangat menentukan keberhasilan seorang anak gitu. Dan juga kita bisa membangun hubungan antara orang tua sama sekolah juga gitu. Next Bu Lita, di terakhir itu di slide terakhir. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa jadwalkan ya, misalnya nggak perlu yang setiap hari juga, mungkin ketika sesempatnya atau ada waktu itu boleh chat atau boleh telepon ya, biar kita bisa tahu gitu. Jadi kita kalau anak-anak di sekolah itu kan ada one-to-one student. Nah, ini mungkin juga berlaku untuk orang tua gitu. Jadi ketika sudah di-share tadi lembar yang sebelumnya, nah mungkin bisa kita konfirmasi gitu, bisa melalui chat atau kita telepon sebentar gitu. Sehingga kita bisa mengetahui perkembangan anak-anak gitu dari orang tuanya gitu. Karena biasanya anak-anak itu memang lebih banyak ya akar permasalahan itu dari lingkungan rumah gitu ya, dari keluarga, dari itu biasanya seperti itu. Gitu. Jadi ini sangat penting sih gitu. Ikatan antara orang tua, murid dan guru gitu. Itu adalah mungkin bisa dibilang 3 hal yang utama untuk membangun keberhasilan pembelajaran maupun di sekolah. Gitu. Mungkin itu Bu Lita sudah banyak ya atau masih banyak? Nah, ini berarti sudah ya Bu Lulu. Ini untuk informasi link-linknya nanti akan saya share di akhir ya. Jadi sekarang mungkin sesi lanjut ke tanya jawab kali ya Bu. Ini mungkin ada beberapa orang yang merespon, terutama yang paling mungkin yang sesuai yang barusan kita bahas tentang LK-nya tadi ya Bu ya, lembar kerja. Nah, ini ada yang merespon seperti ini Bu. Itu kan ada beberapa form yang dibagikan untuk diisi anak. Itu diberikan secara bertahap kah atau diberikan ada waktunya khusus? Oke, ya. Jadi memang itu di jam wali kelas itu biasanya saya bagikan formnya secara bertahap ya, nggak langsung gitu. Nah, sebenarnya ide saya itu adalah memang ada dibuat buku gitu, jurnal gitu ya Bu ya. Jadi dibuat jurnal gitu, misalkan tadi dibukukan gitulah, lebih rapi ya. Cuman karena saya memang belum sempat buat gitu, belum terrealisasi, jadi akhirnya yang cepat yang mana nih, yaudah diprint aja gitu. Jadi setiap hari Sabtu itu akhirnya saya bagikan gitu ke anak-anak, terus saya simpan di map itu gitu. Nah, setelah itu baru saya panggilin anak-anak satu persatu di program one-to-one student. Gitu. Baik. Nah, ini kalau misalnya tadi waktunya kalau ada waktu khusus wali kelas ya Bu ya. Tapi tadi di atas ada yang bertanya nih Bu. Kalau misalnya tidak ada waktu khusus wali kelas, kira-kira ada saran nggak Bu Lulu itu kira-kira baiknya itu kalau ingin interaksi sama anak-anak atau memberikan lembar kerja ke anak-anak itu enaknya kapan? Oh ya. Iya ya, tadi ada beberapa banyak juga yang akhirnya diadakan sendiri gitu ya, kayak ada jam wali kelas gitu ya, akhirnya diadakan sendiri. Ya mungkin kita kasih di jam istirahat gitu ya, atau di mana ya, jadi PR nanti, padahal saya nggak pernah kasih PR anak-anak. Nah, iya sih ya. Gimana ya? Karena itu kan kebijakan ya Bu ya. Beruntungnya kebetulan di sekolah saya itu memang sudah ada space jam khusus untuk wali kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika tidak ada jam itu ya akhirnya kita tidak mau untuk agar bisa mengenal anak-anak ini, kita adakan sendiri gitu. Jadi harus berkorban akhirnya. Maksudnya untuk meluangkan sedikit waktu gitu aja, kan nggak terlalu banyak ya, mungkin 10 menit itu cukup lah ya untuk mengisi data-data yang itu kan sebenarnya kayak biodata gitu kan. Nah, mungkin nggak terlalu lama untuk mengisi itu. Jadi misalkan sepulang sekolah nih ya, kita minta sebentar aja nak gitu, ya biar bisa mengisi sebentar aja gitu. Mungkin. Oke, jadi bisa jadi sarannya Bu Lulu, mungkin Bapak Ibu bisa cari waktu yang memungkinkan, mungkin saat jam pelajaran, atau mungkin nih biasanya kan ada jam kosong ya Bu ya, jam kosong yang gurunya
mungkin berhalangan hadir dan nanti digantikan, biasanya kan digantikan wali kelas gitu ya Bu ya. Jadi bisa diselipkan, atau mungkin nih Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama boleh dituliskan di kolom chat, Ya, jadi nanti mungkin betul, bisa betul. saling berbagi. Saya juga pengen dengerin Bu cerita yang tadi diadakan itu gimana? Boleh nanti kita nggak hanya dari saya ya Bapak Ibu, harapannya saya itu juga mau loh, apa namanya, kita saling menginspirasi gitu. Barangkali ada juga Bapak Ibu guru yang lain ini juga punya apa namanya cerita gitu, gimana itu yang diadakan barangkali gitu ya Ibu ya, Lita ya. Betul, betul. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh saling berbagi gitu ya. Soalnya kan kebetulan kalau Bu Lulu ada jam khusus. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di sini yang hadir ternyata ada tidak ada jam khusus wali kelas, berarti kira-kira biasanya ditaruh di mana ya jam wali kelasnya gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi selama Bu Lulu memberikan materi nih banyak Bu yang bertanya gitu. Ada yang curcol juga. Mungkin ini saya mau bacain ada pertanyaan yang cukup panjang nih Bu, tapi ada hampir dua orang yang mirip-mirip pertanyaannya gitu ya Bu. Jadi sebentar, saya scroll ke atas kali ya. Mana ya? Oke, jadi ada pertanyaan dari Ibu Rahmawati dan Ibu Anisaul. Jadi beliau tuh bertanya, ada murid yang memberikan bagaimana menanggapi peserta didik yang sekolahnya hanya untuk sampingan saja dan mengutamakan pekerjaan. Ada juga pertanyaan, malamnya itu dia bantu, ada cerita maksudnya, malamnya itu dia membantu orang tua. Nah, akhirnya ketika paginya itu dia malah mengantuk di kelas gitu. Kira-kira dari Bu Lulu, apakah ada tanggapan nih terkait anak-anak yang mungkin punya pekerjaan gitu ya, belum saatnya bekerja, tapi dia mungkin membantu orang tua, atau dia memang ada kondisi yang mengharuskan dia mencari uang sendiri kayak gitu. Jadi kira-kira ada tanggapan nggak Bu Lulu, bagaimana menyemangati atau merespon hal tersebut? Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya banyak banget ya, kasus seperti ini tuh banyak banget gitu. Hampir mungkin di seluruh dunia mungkin ya juga bisa jadi gitu ya. Anak-anak yang harus bekerja untuk membantu orang tuanya gitu ya. Misalkan akhirnya di sekolah itu dia jadi ngantuk. Nah, kalau kita nggak tahu ini, kita bisa jadi marah gitu kan. Bisa jadi marah dan akhirnya anak ini bisa jadi akhirnya kok aku malah dimarahin ya gitu, akhirnya malah membenci, apa ya, maksudnya kok aku nggak ada yang mengerti aku gitu. Nah itu makanya kita dengan adanya asesmen awal ini kita kan ajak ngobrol nih ya, ajak ngobrol terus misalkan kita bantu dan solusi coaching itu kita cari akar masalahnya mereka apa, baru kita coba gimana nak gitu, misalkan kita ajak diskusi nih, menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, misalkan kamu ngantuk gitu ya, atau misalkan harus begadang atau harus nggak bisa tidur, apa namanya, harus bangun pagi-pagi terus waktu tidurnya nggak cukup. Nah itu nanti kita tanyakan ke mereka gitu. Mungkin juga bisa kita apa ya, antisipasi di saat di kelas itu mereka dikasih, oh nggak mungkin juga ya kasih waktu untuk tidur dulu, kamu tidur dulu gitu. Tapi ada beberapa sekolah memang yang ya udah nggak apa-apa, tidur dulu gitu atau cuci muka dulu gitu. Kebetulan murid-murid saya itu juga mereka tuh bangun jam 3 pagi, untuk sholat tahajud gitu ya, sampai nanti hafalan Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Sehingga pas di kelas itu juga banyak yang akhirnya ngantuk gitu ya, jadi banyak yang ngantuk. Nah itu saya juga memahami kondisi mereka. Kemudian saya misalkan ya udah apa namanya, coba cuci muka dulu gitu, coba ini dulu apa namanya, misalkan santai dulu gitu. Jadi tetap dibangunkan, tetap kita ingatkan, cuman kita tahu kondisinya dia sehingga kita bisa membantu dia. Misalkan setelah itu mungkin kita tanya lagi, tadi kamu ini enggak, kalau misalkan ketinggalan nanti bisa
tanya gitu secara pribadi seperti itu. Karena memang agak berat ya Bu ya. Kalau dulu saya mengajar di NTT juga sama seperti itu. Anak-anak itu membantu orang tuanya, bahkan harus bolos sekolah gitu untuk pergi ke sawah dan lain sebagainya. Nah, itu memang hal kondisi-kondisi yang kadang kita sebagai guru itu nggak bisa untuk nggak punya daya, tapi kita bisa ngasih pemahaman, perhatian, dan kepedulian kita gitu. Oh, ternyata aku tuh nggak dijudge sama guruku gitu. Guruku tuh tahu kalau ternyata aku seperti ini, dan kita tetap kasih motivasi gitu. Kamu meskipun ngantuk atau apa, usahakan tetap ini ya gitu. Nah, biasanya anak-anak kan jika kita udah terkoneksi nih sama anak-anak, mereka akan mendengarkan kita gitu. Seberat apapun masalahnya gitu ya, mereka punya sosok yang jadi penyemangat mereka gitu. Seberat apapun ujian mereka nggak sendiri gitu. Intinya kita sebagai wali kelas itu ya memberikan support gitu, memberikan dukungan dan kasih sayang seperti itu gitu. Kalau untuk ininya kan memang agak berat juga ya Bu ya, terkait harus nggak boleh membantu juga nggak mungkin kita larang mereka seperti itu gitu. Jadi kita di sini tetap mensupport dia supaya tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Ya, ada lagi mungkin Bu. Siap, baik Bu. Nah ini ada lagi nih Bu yang bertanya. Jadi mungkin sudah terjawab ya Bapak Ibu yang curhat terkait kalau ada anak yang punya pekerjaan gitu ya, atau membantu orang tua dalam pekerjaan. Nah ini ada Bu Febriana bertanya, Assalamualaikum Ustazah, saya Walas SMA. Nah mungkin ini ambil perspektif sama-sama wali kelas ya Bu ya. Bagaimana membuat kelas menyenangkan tapi juga masih ada ketegasan? Kalau versinya Bu Lulu gimana nih? Kemarin kan tadi kan cerita sebelumnya kan Bu Lulu bilang kalau ada yang bilang Bu Lulu itu cerewet, Bu Lulu itu agak galak sebelumnya. Nah kan sekarang sudah berubah nih Bu. Nah kira-kira ada nggak Bu caranya Bu Lulu untuk membuat kelas itu menyenangkan tapi tetap dalam tegas gitu? Ya betul. Iya, karena dulu nggak ngerti ilmunya gitu, nggak ngerti harus bersikap itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi saya itu akhirnya kan banyak belajar dari ya cara mendidik Rasulullah sebagai seorang guru gitu Bu ya. Karena di sekolah kami itu memang ada ngaji khusus menjadi guru seperti Rasulullah itu seperti apa gitu. Nah, di situ biasanya guru ngaji kami itu akan bercerita gitu ya, setelah mentafsirkan ayat kitab itu, terus kemudian beliau bercerita. Nah dari situ kemudian saya terasa kayak tertampar-tampar gitu ya. Oh iya ya gitu. Terus saya tuh harus kayak gimana gitu. Jadi pesannya itu cuma satu, tenang gitu. Gimana anak-anak kayak gini kita disuruh tenang gitu kan, kelasnya kacau kita disuruh tenang, nggak bisa lah gitu kan, seperti itu dulu. Terus akhirnya saya praktekkan satu saat gitu ya, anak-anak ini terlambat, satu kelas itu masuk labnya itu terlambat gitu Bu ya, masuk labnya ini terlambat. Nah kemudian ya sudah saya diem gitu, tenang gitu kan, saya coba tenang gitu. Akhirnya mereka kemudian masuk, duduk gitu. Kalau di sekolah kami ada SOP-nya ya, jadi mereka harus berdiri, kemudian menyambut gurunya, terus berdoa seperti itu. Nah kemudian mereka kan posisi masih berdiri nih, belum duduk, kalau nggak kita suruh duduk gitu. Nah saat itu ya sudah saya diam aja, saya diam aja gitu, diam sampai kurang lebih agak lama sambil pura-pura ngerjain sesuatu gitu kan, pura-pura buka laptop gitu. Tapi di situ saya tuh banyak berpikir gitu, kalau saya marah nih, saya bisa marah gitu ya, tapi jangkanya panjang gitu, jangka setelah ini tuh akan panjang. Saya mau mengambil marah atau saya mau mengambil diam dulu sambil mengontrol emosi saya gitu. Akhirnya saya diem. Terus habis itu anak-anak mulai merasa, kita salah nih gitu. Soalnya biasanya disuruh duduk, kok ini nggak disuruh duduk. Lama akhirnya sampai ada satu anak yang maju gitu.
Terus langsung minta maaf, Ustazah maaf kita tadi itu terlambat satu kelas karena begini gitu, karena apa gitu ya. Terus sudah, habis itu oh sudah, oh gitu ya udah. Terus saya bilang oh ya sudah, silakan duduk semuanya gitu. Terus nah anak-anak kan pasti loh kok nggak marah gitu kan. Akhirnya saya coba bilang satu, besok datangnya tepat waktu ya. Gitu. Saya bilang gitu, besok datangnya tepat waktu ya gitu. Dan akhirnya besok kelanjutannya akhirnya anak-anak itu eh, datangnya juga tepat waktu gitu, nggak ada yang terlambat lagi gitu. Saya mungkin bisa mengambil langkah untuk marah seperti sebelum-sebelumnya, kalian itu terlambat gimana gitu. Tapi saya memilih untuk diem dulu, mengolah apa yang harus saya lakukan, memvalidasi perasaan saya. Maksudnya saya ini lagi marah sebenarnya, saya kecewa gitu, kenapa kok anak-anak misalkan begini. Tapi saya berpikir dulu, memberikan jeda waktu untuk berpikir. Begitupun jika ada kasus-kasus yang lain. Misalkan anak-anak sedang membuat kasus apa gitu. Jadi saya tidak langsung bereaksi. Karena reaksi saya hanya 2 menit, tapi mungkin bisa jadi itu membekas di anak seumur hidup gitu. Saya jadi berefleksi, karena tadi dari refleksi itu tadi saya banyak belajar dan banyak mengubah cara pandang saya, mengubah sikap dan respon saya terhadap sesuatu itu. Jadi itu tadi Bu. Jadi akhirnya udah nggak banyak cerewet lagi gitu. Kalau dulu kan gitu kan cerewet gitu, banyak jadi dianggapnya cerewet gitu. Nah sekarang ya udah kayak marahnya tuh cuman saya lihatin aja, mereka udah paham gitu, udah diam gitu, diam aja gitu, udah diam aja tuh udah mereka sadar gitu, udah sadar sendiri gitu kan. Yaitu saya awal ya membangun hubungannya dulu gitu. Mereka dulu nih menyambungkan dulu antara hatinya anak-anak sama hati kita gitu. Kalau udah nyambung, connect, kita marah, kita sedih, mereka juga tahu ya gitu, dan mereka memahami itu gitu. Terus tentang misalkan kita meminta apa gitu, mereka udah langsung gitu, langsung tanggap gitu, langsung udah peka gitu. Jadi nggak perlu banyak kata-kata lagi gitu. Mungkin dan itu harus dilatih sih. Nggak mungkin sih kita jadi guru awal itu langsung baik ya. Nggak tahu ya. Pasti ada trial dan errornya gitu. Pasti ada sesuatu dari situ, kita harus mau dikritik gitu. Harus mau dikasih saran itu harus gitu. Karena dari situ sebenarnya kita belajar gitu. Kalau kita nggak mau dikritik, kalau kita maunya baik terus, kita akan belajar dari kesalahan gitu. Kalau misalkan kita tadi itu mungkin dicoba ya Bapak Ibu ya, suruhlah anak-anak itu menulis berapa sih, kalau misalkan mereka kita kasih nilai, kebalikannya sekarang. Berapa sih nilai kita di mata anak-anak itu bebas gitu, berapa, mereka mau nilai kita itu berapa. Nah dari situ kita akan tahu sudut pandang anak-anak seperti apa. Oh ternyata saya tuh begini di mata anak-anak. Kita merasa baik, kita merasa ini, belum tentu gitu, ada aja nanti. Kalau misalkan 1-2 orang seperti itu, oh ya berarti memang dia tanggapannya itu. Tapi kalau mayoritasnya banyak, oh berarti yang salah kita. Dan kita harus mau berubah. Yang pertama kita rubah itu adalah mindset kita tadi. Gitu. Kita harus merubah mindset dan cara mengajar kita seperti apa. Gitu, Bu. Oke, jadi sebenarnya kuncinya tuh bukan praktik saat itu ya, tapi bagaimana kita kalau jadi wali kelas tuh mau mendengarkan umpan balik dari anak-anak, mungkin juga bisa umpan balik sesama guru kali ya Bu ya. Jadi betul. Refleksi di akhir itu bukan cuma untuk anak-anak, tapi refleksi ke gurunya juga sebagai wali kelas itu juga harus ada supaya kita tahu salahnya, kurangnya kita di mana, apa yang perlu kita tingkatkan gitu ya Bu ya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, kuncinya itu bukan tindakan saat itu gitu, tindakannya kayak gimana, tapi lebih gimana kita sebagai guru tuh bisa belajar gitu. Jadi bukan cuma mengajar tapi belajar juga. Mantap. Betul. Oke, Bu, ini ada lagi Bu, Ibu atau Bapak ya, ini atas nama Kiki. Beliau bertanya nih, dengan mengisi goal-goal ataupun asesmen diri seperti itu, adakah menemui siswa yang kurang antusias atau tidak serius mengisinya? Karena terkadang ada beberapa siswa yang acuh atau bercanda dengan hal seperti itu. Jadi dia mengisi semaunya, sehingga kita kurang bisa menganalisa dirinya, apalagi siswa tingkat SMA atau SMK. Ini yang like ada 2 orang, berarti mungkin yang sependapat ya Bu ya. Boleh Bu dibantu untuk ceritakan kondisinya kayak gimana kalau Bu
menghadapi hal seperti ini. Oh ya, apa namanya? Kalau jadi guru SD kan mungkin ini ya, mungkin anak-anak kan masih unyu-unyu gitu ya, masih maksudnya mau ayo ngisi nih gitu ya, masih mau. Benar, kalau di SMP sama SMA itu mereka tuh pasti kayak apa sih ini, gue ngapain sini gitu, apa sih ini gitu, pasti gitu. Cuman ya mungkin saya tuh nggak langsung seperti itu, nggak langsung gitu ya. Jadi apa sih yang disukain anak-anak tadi itu loh apa gitu. Jadi misalkan mereka sukanya main game, terus misalkan Bram, ya. Terus habis itu misalkan sukanya apa gitu kan. Jadi kita bangun dulu nih apa ikatannya dulu gitu. Jadi kalau mereka misalkan tetap nggak suka, nah bisa langsung kita panggil secara pribadi gitu. Secara pribadi dan kita tahu apa sih kendalanya. Pasti anak-anak seperti ini tuh sebenarnya pengen mengungkapkan tapi dia itu merasa asing gitu. Ini siapa? Kenapa mau tahu banget sama hidupku gitu kan. Biasanya seperti itu. Apalagi anak SMA ya. SMA itu mungkin cenderung kayak kurang antusias ya dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, jadi itu kita mungkin nggak langsung ngasih formnya, bisa kita ajak mereka untuk kasih sesuatu yang buat mereka penasaran dulu nih apa. Kalau saya tuh biasanya ya gitu, saya setelkan film yang buat mereka tuh tertarik dulu sama kita gitu. Terus mungkin belajar bercanda ya, biar nggak garing. Kayak ini ada tadi lebay atau garing gitu ya. Terus atau mungkin cerita-cerita inspiratif gitu. Jadi saya biasanya juga mengenalkan diri saya. Terus saya dulu tuh punya pengalaman begini. Terus anak-anak itu pasti fokus ya ke kita gitu, kayak seru ya kayak gini. Nah kalau mereka udah kita udah dapat perhatian nih dari anak-anak, baru kita masuk ke mereka gitu. Ternyata kayak gini ya. Jadi kalau mereka udah ini segala apapun yang kita minta, mereka pasti mau gitu. Mereka pasti melaksanakannya gitu. Berarti kalau misalkan mereka meskipun dengan ogah-ogahan atau dengan apa gitu, tapi kalau mereka udah seneng sama kita, udah nyaman sama kita, nah itu akan lebih mudah untuk melaksanakan hal-hal ya kayak tadi tuh mengisi atau dan lain sebagainya gitu. Jadi membangun keterikatan dulu, penasaran, terus membuat ya sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu sih Bu. Siap, Saya Bu. juga pernah ngisi di SMA gitu Bu ya, ada seminar gitu. Saya datang itu anak-anak itu kayak ini siapa guru baru ini siapa gitu kan, kayak cuek gitu. Ya itu akhirnya saya tampilkan gitu. Saya ajak bercanda dulu gitu. Terus nah anak-anak laki-laki kan tidur terus nah lama-lama karena teman-temannya banyak yang gini akhirnya dia melek, terus mulai mendengarkan gitu, mulai antusias gitu. Seperti itu sih, dan guru punya caranya masing-masing gitu ya. Jadi bisa cari inspirasi dimanapun gitu. Gimana cara menarik perhatian murid kita gitu. Bisa jadi seperti itu. Berarti kuncinya itu adalah bagaimana kita itu kalau model pembelajaran itu ada ice breaking di awal gitu ya Bu, bikin es batu itu mencair dan bisa masuk gitu ya, buat kuncinya buat anaknya nyaman dulu. Terus kalau misalnya udah nyaman, mungkin kalau ada instruksi-instruksi untuk mengisi form atau diajak untuk curhat gitu ya, mereka mau terbuka. Jadi yang penting mereka nyaman dulu. Ini tuh orang di depan mereka itu bukan orang lain tapi orang yang memang mau membantu gitu ya. Jadi mungkin bangun building rapport ya istilahnya ya, bangun interestnya ke kita. Terus gini Bu, kita itu jangan suzon ya, Suzon. Saya itu ada anak itu memang karakternya dia itu tuh diem, kayak cuek, nggak ngereken bahasa Jawanya ya. Nah, ini kok kayak nggak perhatian ya sama saya. Kita udah suzon nih, anak ini nggak suka nih apa. Tapi ternyata saya tuh malah kayak tiba-tiba dia tuh ngasih minuman di meja. Dia tuh nggak pernah ngomong, diem, ditanyain ya gitu. Terus tiba-tiba ngomong, saya tadi yang ngasih minuman di meja Ustazah gitu kan, gitu wah gitu kan. Terus pernah juga
anak ini kok pelajaran itu kayak nggak serius gitu. Ternyata pas direfleksi nulisnya aku sayang gitu sama Ustazah, misalnya kayak apa ya, mereka itu ada rasa untuk ini seneng diajar Ustazah gitu, perasaan dia ini. Jadi gitu, mungkin kita ngelihatnya mereka nggak tertarik gitu ya. Bisa jadi ketika kita kasih form atau apa itu, ternyata mereka seperti ini loh gitu. Barangkali seperti itu juga ya gitu. Bisa Oke. jadi gitu, karena kebanyakan apalagi anak laki-laki ya, mereka akan cenderung tidak mau mengungkapkan perasaannya gitu, Bu. Mungkin love language-nya anak zaman Iya sekarang beda. istilahnya love Iya. language-nya bukan word affirmation tapi mungkin act of service ya Bu ya. Benar-benar gitu. Jadi bisa dipahami gitu ya. Nah, mungkin tadi juga ada yang bertanya tentang bagaimana membuat anak bisa terbuka. Ini juga bisa termasuk jawaban ya. Kunciannya itu building rapport ke anak-anak, building trust-nya dibangun dulu supaya anak-anak bisa terbuka. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu, ini banyak yang bertanya tentang orang tua. Nah ini kalau wali kelas tuh biasanya berhubungan dengan wali murid ya, wali kelas, wali murid. Nah ini ada yang curhat Bu, orang tua itu sibuk bekerja dan memasrahkan anaknya pada sekolah. Tadi di atas juga Bu, ini kalau misalnya di pondok, kalau ngomong sama orang tua langsung tidak ada momennya kan gitu, karena pondok anak-anak sudah langsung dititipkan aja gitu. Nah, gimana caranya wali kelas itu membangun kedekatan dengan wali murid gitu, Bu? Boleh kalau dari versinya Bu Lulu kayak gimana? Ya, kebetulan ini sekolah saya juga boarding ya, jadi berasal dari seluruh daerah di Indonesia gitu. Ya, jadi saya juga nggak pernah ketemu sama orang tuanya yang dari Medan, dari mana-mana gitu. Komunikasinya lewat mana ya? Lewat itu tadi, lewat di grup WhatsApp ataupun secara pribadi gitu. Kita mengabarkan anak-anaknya itu seperti ini. Terus kita juga komunikasi itu sih yang paling penting, kita bangun dulu ke orang tua gitu. Terus gimana kalau orang tuanya cuek atau segala macam, udah tinggal dipasrahkan aja gitu kan. Nah, itu kita juga perlu pendekatan yang khusus juga nih kepada orang tua gitu. Misalnya di grup itu kita juga bisa kayak sharing-sharing juga misalkan tentang ilmu parenting atau seperti apa gitu. Jadi orang tuanya mungkin kita nggak tahu ya dari mana seseorang itu bisa terbuka hatinya gitu. Dan paling penting itu kita doakan juga sih, kita doakan anak-anak kita kemudian supaya mereka tetap baik gitu, tetap dengan memiliki karakter yang baik gitu. Misalkan orang tuanya tadi tuh nggak bisa kan sudah ada HP gitu ya, jadi orang tua kan ya mau nggak mau ya, misalkan kita telepon atau seperti apa, sesibuknya apapun masa iya nggak mau ada gurunya yang mau ngomong gitu kan, masa ya dicuekin. Tapi itu biasanya memang sebelum mendidik anaknya ini kadang-kadang harus juga mendidik orang tuanya juga ini. Ya banyak sih kadang kasus-kasus seperti itu, orang tuanya yang nggak perhatian atau nggak seperti apa sama anaknya gitu. Tapi ya masa anak itu kan anaknya mereka sendiri gitu loh, masa ya nggak istilahnya diperhatikan juga. Nggak diperhatikan gitu ya Bu ya. Kadang juga gitu, cuman ya kita makanya harus lebih proaktif ya ke orang tua gitu, supaya juga mereka juga nyaman juga sama kita dan anak-anak juga sama. Jadi makanya 3 segitiga tadi itu, murid, guru, dan orang tua itu sangat penting. Oke, jadi kuncinya itu proaktif ya Bu Lulu ya. Jadi kita sebagai wali kelas ya harus proaktif ke wali murid. Udah gitu aja. Jadi kalau misalnya mau bangun komunikasi kayak gimana, kalau nggak dimulai dulu ya nggak bisa gitu ya. Kalau nggak konsisten ya nggak akan nyampe gitu ya. Tujuannya kita bisa berkomunikasi aktif sama orang tua. Nah buktinya Bu Lulu sekolahnya boarding tapi tetap bisa ya berkomunikasi. Jadi tinggal ciptakan momennya aja Bapak Ibu, dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu menunjukkan kesungguhan dan dibarengi dengan doa gitu ya, pasti ada jalan. Oke deh kalau gitu. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab Bapak Ibu.
Mungkin ini saya mau menawarkan ke Bapak Ibu yang belum bisa terjawab, boleh nggak kalau misalnya Bu Lulu, ini kalau ada yang mau tanya lagi interaksinya bisa lihat akunnya Bu Lulu nih ya, Instagramnya Bu Lulu ini kan aktif nih berbagi informasi-informasi terkait wali kelas gitu ya, dan juga ada informasi lainnya, boleh pantengin Instagramnya Bu Lulu. Atau mungkin Bu Lulu ini kemarin saya juga kontaknya dari DM nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau ada apa-apa, boleh DM Bu Lulu kali ya. Jadi nanti bisa berinteraksi secara langsung di Instagramnya Bu Lulu untuk kedepannya kayak gitu. Oke, sebelum saya akhiri dengan pengumuman tentang presensi, survei, dan juga tugas, mungkin saya mau minta satu kalimat penutup kali ya ke Bu Lulu. Boleh silakan Bu. Apa kata atau kalimat apa yang mau disampaikan untuk hari ini? Silakan. Oke, baik. Istilahnya dari serangkaian semua itu adalah dari belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena guru yang tidak mau belajar tidak berhak untuk mengajar. Wow. Ya, kalau kita nggak mau nggak akan bisa gitu. Intinya dari diri kita gitu, insya Allah. Terus ini Bu, ada lagi. Ibarat kita itu menanam menanam tanaman gitu ya, menanam benih itu kan butuh banyak ada banyak faktor gitu ya, ada faktor cahaya, kemudian kesuburan tanah dan lain-lain gitu. Nggak semua benih yang kita tanam itu nantinya akan tumbuh gitu. Nggak semua benih itu yang kita tanam itu nanti akan menghasilkan misalkan padi atau apa gitu. Jadi meskipun kita itu sebagai petani itu sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Kita sebagai guru itu sudah memberikan hal yang terbaik, dan kita itu nggak akan pernah tahu dari doa siapa gitu. Terharu saya. Ternyata dari doa kita yang mana, ternyata anak-anak itu nantinya bisa berhasil, bisa sukses, bisa berubah sifatnya, sikapnya, karakternya gitu. Karena menurut saya hubungan guru dan murid itu nggak hanya mengajar dan belajar, tapi bahkan kita bisa saling memberi syafaat gitu. Bahkan kita bisa saling menarik tangan ke surga gitu. Jadi makanya mendidik dan mengadik itu tipis. Terus surga dan neraka, kita guru ini antara surga dan neraka gitu. Jadi maka kita luruskan lagi niat kita mengajar itu untuk apa gitu. Anak-anak itu bisa merasakan kita marah karena kita sayang, apa kita marah karena kita nggak bisa mengontrol emosi kita gitu. Jadi Bapak Ibu semangat gitu. Saya juga masih banyak belajar gitu ya, belum sempurna gitu, banyak kesalahan, kekurangan juga sebagai wali kelas juga gitu. Ketika ada salah satu anak yang sayang seperti itu, saya cuma bilang, "Nak, Ustazah itu nggak akan pernah berhenti mendoakan kamu. Entah di titik mana kamu nanti bisa terbuka, dan saya yakin itu gitu. Bukan sekarang prosesnya. Doa-doa kita itu nggak bisa, mungkin proses kita sekarang itu kelihatannya kok nggak berhasil ya Bu gitu. Kok kelihatannya udah mentok ya Bu. Kok kelihatannya apapun yang saya lakukan itu nggak ada hasilnya, belum gitu. Jika kita udah punya niat yang tulus gitu ya, insya Allah kita nggak tahu murid yang kita anggap dia ini problem atau apa, itu justru dia yang narik tangan kita ke surga. Kita nggak pernah tahu loh ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, memang tugas kita sebagai guru itu berat gitu ya. Jadi terharu gitu karena memang sudah kita wujudkan rasa sayang kita ke anak-anak didik kita gitu. Insya Allah mereka akan sampai juga itu tadi, rasa sayangnya itu sampai gitu. Gitu. Jadi nangis. Jangan sampai kita udah, saya juga mau cerita pengalaman Bu, ini saya ngajar di NTT ya Bu ya, di luar Jawa gitu, dengan memang kondisinya di sana itu ketika ada anak salah itu dipukul, diapakan gitu. Saya melihat itu tuh nggak sangat sedih ya, bahkan saya juga ikut nangis gitu karena nggak terima gitu seorang anak dipukul. Tapi mereka bilang bahwa pendidikan itu memang harus keras seperti ini, Ibu. Saya dimarahi sama kepala sekolah waktu, Ibu kalau ngajar itu harus pukul, Ibu kalau ngajar itu nggak bisa diam-diam, Ibu. Mereka nanti akan berani gitu. Saya diam aja, tapi ketika saya mau pulang
saya mau balik ke Jawa gitu ya, waktu itu sudah berakhir pengabdiannya, saya bilang gini ke kepala sekolah akhirnya berani, Bapak, pendidikan itu adalah yang memanusiakan manusia gitu. Bagaimana kita mendidik seorang anak dengan seperti itu gitu. Terus, nah saya nggak tahu sudah saya pulang dan akhirnya pas saya telepon, ya alhamdulillah ada perubahan gitu ya. Meskipun ya kita nggak pernah tahu itu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, kita tetap berusaha dan berikhtiar gitu. Karena hasilnya bisa jadi nggak sekarang tapi suatu saat nanti. Gitu Bu. Ikut menarik menghela nafas panjang. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara ya, filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kita tuh pendidik adalah petani gitu ya. Jadi ya apa yang kita tanam yang nggak bisa saat itu juga kita lihat gitu. Jadi ya pasti jangka panjang dan benar katanya Bu Lulu, kita semoga jadi pendidik yang apa ya, kedepannya itu bisa sama-sama tetap bangkit gitu ya, ya udah tetap berusaha aja gitu, karena memang berat gitu, sama-sama tugas kita tuh berat, tapi kita lakukannya bersama-sama. Wah, semangat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Senang sekali dengar kata penutup dari Bu Lulu siang hari ini. Sudah sore, nggak kerasa sudah sore. Mungkin sebelum saya beri pengumuman dan sebelum Bu Lulu leave dari Zoom, mungkin foto bareng dulu kali ya. Bapak Ibu boleh yang bisa buka kameranya, bisa dibuka dulu. Ini ada, wah slide-nya banyak, jadi mungkin Oke, kayaknya Kalitanya ada gangguan jaringan sedikit. Sebentar. Aku siapkan dulu untuk Bapak punya. Oke. Nah, ini udah banyak sekali nih yang udah on cam. Ada Bu Luluk, ada Bu Indah, ada Pak Firmansyah, ada Bu Cynthia, ada Bu Indrian, Bu Anis. Wah, udah muka-mukanya semangat banget nih ya Bapak Ibu. Meski hari Sabtu. Terima kasih ya sudah bergabung di workshop hari ini. Oke, aku mulai, totalnya ada 6 slide. Kita hari ini tadi sih angkanya sampai 275 kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu kita foto dulu ya. Oh, nih Kalita udah datang. Kalita, boleh dibantu foto dulu, Sam. Slide yang pertama ya. Saya bantu slide yang pertama, boleh senyum. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Wah, aku lihat nih muka-mukanya ada Bu Ayuda Siti, ada Bu Aulia. Oke, nah ini slide ketiga, aku percepat aja. Lalu slide keempat. Lalu ada slide kelima. Lalu slide keenam. Oke, silakan Kalita. Oke, saya lanjut. Terima kasih Kak Sam yang sudah bantu foto. Sebelum keluar dari Zoom, sebentar dulu Bapak Ibu ada pengumuman terkait presensi dan survei dan juga penugasan. Jadi pengumuman yang pertama, saya ingatkan kembali lagi untuk mendapatkan sertifikat 6JP, Bapak Ibu silakan mengisi presensi, survei, dan juga tugas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lulu. Jadi tugasnya Bapak Ibu silakan mengisi lembar kerja yang sudah diupload di Google Drive. Jadi ini saya jelaskan presensi dulu ya. Jadi untuk presensinya silakan untuk masuk. Mungkin di kolom chat bisa dibantu teman-teman pengajar belajar. Silakan untuk isi link presensinya. Link presensi hanya dibuka hari ini sampai jam 12 malam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lewat tidak bisa dapat kesempatan untuk presensi lagi, dan link presensi tidak akan dibagikan di grup
WhatsApp. Jadi hanya di Zoom saja. Ya, saya ulangi sekali lagi, presensi survei hanya ada di di Zoom saja, tidak di grup WhatsApp. Nah, akses materinya hari ini akan diunggah di YouTube, tapi tidak langsung kami unggah. Jadi kami proses penyuntingan terlebih dahulu dan akan kami unggah setelah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat rekamannya, jangan keluar dari grup WhatsApp ya. Nanti link YouTube-nya akan saya bagikan di setelah diunggah. Seperti itu, rekaman dan materi ada di YouTube nanti. Oke, jadi linknya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi jangan keluar dari grup WhatsApp setelah ini karena menunggu penyuntingan pengunggahan rekaman Zoom ini. Untuk tugasnya, Bapak Ibu, silakan untuk akses di bit.ly/tugas mandiri _PB. Nah, nanti Bapak Ibu di drive-nya mungkin saya sedikit jelaskan untuk di drive-nya di sini sudah ada template-nya. Silakan Bapak Ibu template PPT-nya ini jangan diubah. Jadi template lembarnya ini silakan download dulu. Kalau sudah di-download baru Bapak Ibu kerjakan di laptop masing-masing. Saya ulangi lagi, download dulu baru Bapak Ibu kerjakan di laptop masing-masing. Kalau sudah selesai sudah selesai dikerjakan, silakan diunggah kembali. Gitu ya. Jadi download dulu, dikerjakan di laptop, lalu unggah kembali dengan format. Bapak Ibu formatnya bisa tuliskan formatnya nama _ jenjang kelas. Batas akhir pengumpulannya Senin tanggal 24 Juli 2023 ya Bapak Ibu. Dan ini termasuk dari penilaian dalam mendapatkan sertifikat. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Oke. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya yang saya akan berikan adalah workshop yang akan diadakan minggu depan dan beberapa minggu ke depan lagi. Sebelum ke workshop, ini saya sedikit pengumuman tentang teman pengajar belajar. Jadi Bapak Ibu yang ingin keanggotaan eksklusif dengan teman pengajar belajar, boleh join di bit.ly/join_TPB. Silakan Bapak Ibu yang ingin interaksi dari guru-guru seluruh Indonesia yang sudah bergabung di TPB, boleh join di sini. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik tadi link Typeform-nya dan sudah dibagikan di kolom chat ya sama teman-teman dari PB. Terus nanti akan ada proses verifikasi data. Kalau misalnya verifikasi datanya sudah masuk, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor keanggotaan TPB dan diundang di grup WhatsApp. Selain itu, Bapak Ibu bisa follow IG kami di Instagram pengajarbelajar.id atau bisa mengikuti Facebook kami di Facebook YGMB. Nah, ini platform yang tadi sebelum di awal saya jelaskan juga, Bapak Ibu bisa akses nih karena ada pembelajaran-pembelajaran menarik dan gratis. Jadi mumpung belum bayar nih Bapak Ibu, buruan cek kelas ini. Nanti linknya juga bisa dibagikan oleh teman pengajar belajar ya. Dibantu sama tim pengajar belajar. Nah, terakhir survei silakan diisi. Jadi ada 3 link nih yang Bapak Ibu harus akses untuk mendapatkan sertifikat presensi, survei, dan pengerjaan tugas di draft yang sudah dibagikan di kolom chat. Untuk minggu depan, ini untuk bulan Agustus ada workshop yang menarik karena pengajar belajar kolaborasi sama institut dan juga Nurul Bahira, yaitu mengembangkan modul proyek profil pelajar Pancasila dengan metode project based learning. Kegiatannya 2 hari dan hanya untuk 100 orang. 100 orang guru yang terpilih baru bisa ikut kegiatan ini. Jadi buruan yang mau ikut di proyek kolaborasinya institut dan pengajar belajar bisa langsung daftar ya Bapak Ibu. Dan
Untuk minggu depan ada workshop bareng Kak Gading Aulia dengan workshop mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan metode fasilitasi. Jadi tadi Bapak Ibu mungkin yang tanya nih, metode apa ya yang tepat? Tadi kan juga sempat disinggung nih sama Bu Lulu, ada metode coaching, mentoring. Nah, di sekarang ini ada metode fasilitasi juga nih Bapak Ibu. Jadi kalau yang kepo boleh langsung daftar dan minggu depan kita ketemu sama Kak Gading Aulia. Oke deh, itu pengumuman dari saya. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Jangan lupa diisi presensi, survei, dan juga penugasan terakhir hari Senin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah ikut di workshop hari ini. Semoga workshopnya bermanfaat. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Bye-bye semua.